pada hari Minggu Pelayanan Anak golongan anak TK 22 November 2020. Adik-adik akan dilayani Kak Holly, Kak Lisa, Kak Rekel. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik saya selalu ya. Nah, kita mau apa nih? Jadi kalau adik-adik yang sedang makan, yang sedang tiduran, ayo kita bangun. Kalau impah harus duduk yang manis ya. Yuk kita mulai impah kita. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Sebelum kamu nyanyi, coba adik keluar, lihat sebentar. Ada yang cerah, apa tuh? Ada matahari. Kalau adik lihat di atas, ada siapa? Ada apa? Ada burung. Kalau misalnya adik keluar lagi, ada harum semerbak. Itu dari mana ya? Oh, ada dari bunga adik-adik. Kita menyanyi lagu ini nih. Matahari bersinar terang. Tahu kan lagunya? Yuk nyanyi sama-sama ya. Silakan Kak Rekal. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak laut dari padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lautnya di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sekarang kita mau olahraga dulu nih. Tangannya, yuk tangan kanannya boleh ke atas, kita ke depan, kemudian kita ke belakang. Ada yang tahu lagu ini? Iya, betul sekali. Kita menyanyi lagu Tanganku ke Depan. Silakan Kak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau saat teduh. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau menyanyi nih adik-adik. Adik-adik tahu lagu ini gak? Tegak dan katakan ku cinta Yesus. Sudah tahu pasti ya kan Kak Rekel. Nah, kita nyanyinya tegak, duduk dan lompat. Bisa kan adik-adik? Pasti bisa semua. Oke, silakan Kak. Tegak dan katakan ku cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah cinta Dia. Duduk dan bisikan kau cinta Yesus. Duduk dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah cinta Dia. Adik-adik, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau ibadah, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Silakan, Kak. Firman Tuhan, kita panggil Kak Holly sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Holly. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mana tangannya? Dua-duanya dilipat jadi satu. Tutup matanya. Kita berdoa. Adik-adik, ikuti kata-kata Kak Holly ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati dan tuntun kami untuk mengerti dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Holly mau cerita nih tentang seorang bapak yang keren banget. Adik-adik mau tahu nggak? Kita coba lihat ya gambar ini. Nah, ini dia Bapak Paulus. Coba ya adik-adik ikuti kata-kata Kak Holly. Kita sebut nama bapaknya pelan-pelan supaya adik-adik ingat terus. Coba, Bapak Paulus. Bapak Paulus. Betul adik-adik, Bapak Paulus. Tahu nggak kalau Bapak Paulus ini dipilih Tuhan khusus untuk memberitakan firman Tuhan dan mengajar jemaat-jemaat yang sangat banyak adik-adik. Saking banyaknya, kadang-kadang Bapak Paulus itu nggak bisa datang ke rumah jemaat yang satu, terus nggak datang ke rumah jemaat yang kedua. Karena saking banyak jemaatnya, akhirnya Bapak Paulus berpikir, gimana ya supaya semua orang itu bisa mendengar firman Tuhan atau tetap sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Akhirnya Bapak Paulus punya hobi. Hobinya itu apa ya adik-adik? Nih, seperti yang gambar tadi Kak Holly sudah sampaikan. Hobi Bapak Paulus adalah menulis surat. Jadi, kalau Bapak Paulus nggak bisa datang ke rumah jemaat di kota 1, jangan sedih, jemaat di kota 2 bisa tetap menerima surat dari Bapak Paulus. Wah, jadi jemaatnya nggak ada yang sedih ya, nggak bisa dengar firman Tuhan. Terus kira-kira apa ya isi surat Bapak Paulus adik-adik? Coba kita lihat lagi gambar kedua.
ini dia. Biasanya Bapak Paulus itu menulis surat yang isinya kasih Tuhan, sesuatu yang membuat sukacita bagi jemaat, dan juga ajakan untuk berbuat baik bagi sesama. Wah, ternyata segitu luar biasa ya firman Tuhan. Tapi nggak hanya mengajarkan itu adik-adik. Kadang saking sayangnya Bapak Paulus itu memberikan ajaran supaya jemaatnya tuh ingat sama perintah firman Tuhan. Jadi bukan hanya menyenangkan hati jemaat, tapi yang terlebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti firman hari ini, intinya Tuhan mau kita itu sebagai surat yang terbuka. Apa sih surat terbuka? Surat terbuka itu artinya apa yang adik-adik lakukan setiap hari harus menyenangkan hati mama papa, oma opa, kakak adik, terlebih hati Tuhan. Contohnya gimana ya adik-adik? Kita lihat ya gambar selanjutnya. Nih, Kak Holly punya 2 gambar. Yang satu ada yang nangis, yang satu ada yang marah-marah sama mamanya. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Nah, ternyata yang nangis ini adiknya minta coklat, padahal dia belum makan nasi waktu siang-siang. Jadi mama nggak bolehin. Jadi adiknya, aku pokoknya pengen coklat, aku nggak mau makan nasi. Terus mamanya ingetin, jangan dong nak, kan nanti kalau misalnya udah makan coklat duluan, kamu nggak akan makan nasi, udah kenyang. Terus gizinya jadi nggak baik, nggak sehat dong adik-adik. Terus adik-adiknya malah, nggak mau, pokoknya aku mau coklat. Boleh nggak kayak gitu? Coba satu lagi juga, misalnya udah waktunya bobo siang harusnya, tapi masih mau main-main. Mamanya dibentak-bentak, nggak mau, aku pokoknya masih mau main. Nah, coba kira-kira perbuatan-perbuatan nangis atau marah ke orang tua itu baik nggak? Enggak ya tentunya ya. Nah adik-adik, itu dia. Jadi adik-adik itu kalau di rumah harus menunjukkan kasih, sukacita, dan kebaikan bagi orang di rumah. Gak hanya sama mama, sama papa, sama oma, opa, kakak, adik. Semua yang ada di sekitar adik-adik. Contoh kedua nih, Kak Holly mau kasih contoh. Sering kali ya adik-adik seperti ini. Misalnya lagi main sama-sama, terus maunya mainan yang sama. Akhirnya berebutan. Wah, tarik-tarikan sampai mainannya justru rusak. Atau misalnya kakaknya dapat mainan baru, adiknya belum dibeliin mama. Kebalikannya, adik dapat mainan baru, kakaknya belum. Terus iri-irian, malah berantem satu sama lain. Boleh nggak seperti itu? Tentu tidak adik-adik. Nah, harusnya kayak gimana sih kalau kita sebagai surat terbuka yang seperti Bapak Paulus dan Tuhan Yesus katakan? Harusnya kita saling berbagi, saling berganti-gantian kalau main, harus mengalah, tidak boleh hanya memikirkan diri adik-adik sendiri, supaya orang-orang di sekitar kita seperti yang tadi, mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan sukacita dan kebaikan dari adik-adik. Jadi pesan firman hari ini, jadilah seperti surat terbuka, bahwa hidup adik-adik harus mencerminkan kasih Tuhan dan juga sukacita bagi sekitar. Nah, sebelum mengakhiri firman, Kak Holly mau ngajak adik-adik nyanyi. Adik-adik ingat gak lagu Yesus menginginkan daku? Ingat ya? Oke, kita mau sama-sama nyanyi. Adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Semoga adik-adik menjadi sinar yang terus memancarkan firman Tuhan. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kita juga sudah menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku yang bait pertama. Sekarang, nyanyi bait yang kedua ya. Silakan Kak. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan membawakan persembahan. Nah, persembahan yang adik telah siapkan, adik-adik bisa kasih ke mama papa dan teruskan ke koordinator supporter masing-masing, atau adik-adik bisa mentransfer ke rekening BNI ataupun Mandiri atas nama gereja. Oke, sambil memberikan persembahan, kita nyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami telah memberikan persembahan ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna di ladamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum itu kita menyanyi lagu Kudaki Daki Gunungan Tinggi. Siap ya adik-adik? Silakan Kak. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi air, turun benang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Saatnya kita melanjutkan ke doa penutup. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, ikuti kata-kata Kak Holi. Tuhan Yesus, kami selesai beribadah. Semoga firman Tuhan tetap tinggal dan bertumbuh dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, Indonesia, dan seluruh dunia
dalam masa-masa yang kurang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.